Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur yang terus melakukan penanganan COVID-19 di klaster atau kelompok penyebaran PTHM Sampurna. Penanganan saat ini berfokus pada upaya pelacakan atau tracing dan isolasi terhadap karyawan yang terindikasi terinfeksi virus corona. Hingga 7 Mei, klaster PT Sampurna hanyalah satu dari 30 klaster corona yang ditemukan di Jawa Timur. Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur saat ini berfokus pada tracing untuk mengetahui pola dan peta sebaran penularan COVID-19. Salah satunya riwayat perjalanan karyawan Sampurna yang positif COVID-19 selama 14 hari sebelumnya. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Gedung Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Kika, sejauh ini seperti apa upaya tracing atau pelacakan yang dilakukan terkait dengan klaster COVID-19 di pabrik rokok Sampurna? Ya, Astrid dan juga saudara, jadi ada 3 upaya yang dilakukan untuk tracing terhadap klaster PTHM Sampurna ini. Yang pertama yang dilakukan oleh pihak tim gugus COVID-19 Provinsi Jawa Timur, ini adalah melakukan pelacakan terhadap keluarga dari 2 orang karyawan PTHM Sampurna yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Lalu kemudian upaya yang dilakukan yang kedua, ini adalah melakukan upaya tracing terhadap pihak keluarga dari para karyawan PTHM Sampurna yang juga dinyatakan positif COVID-19. Diketahui saat ini jumlahnya sekitar ada 65 orang, di mana 2 diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia, sehingga total yang masih dirawat ada 63 orang. Dan upaya ketiga yang dilakukan, ini Astrid dan juga saudara, yaitu melakukan tracing terhadap hasil tes swab yang juga kemudian dilakukan terhadap karyawan PTHM Sampurna. Diketahui sebelum akhirnya kasus ini muncul di permukaan atau pada tanggal 27 April 2020, sebelumnya ada riwayat pemeriksaan kesehatan yaitu tes swab yang dilakukan oleh PTHM Sampurna secara mandiri terhadap 163 karyawannya. Dan tes ini dilakukan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Surabaya, maksud kami adalah 165 orang karyawan yang juga kemudian dites swab secara mandiri oleh PTHM Sampurna. Ini dilakukan sebelum akhirnya dari pihak tim gugus COVID-19 ini mengambil alih untuk melakukan tes swab kepada karyawan dari PTHM Sampurna. Total jumlahnya ada 165 orang. Dan dari awal pemeriksaan ini dilakukan secara mandiri beberapa waktu yang lalu, hingga saat ini masih belum ada hasil yang juga kemudian dikeluarkan oleh pihak rumah sakit swasta. Untuk itu saat ini dari tim gugus COVID-19 sedang berkoordinasi dengan rumah sakit swasta yang merupakan lokasi pemeriksaan atau tes swab yang dilakukan terhadap 165 karyawan PTHM Sampurna beberapa waktu yang lalu. Ini juga masih berkoordinasi terus untuk kemudian membuka bagaimana hasil dari tes swab yang dilakukan secara mandiri beberapa waktu yang lalu, berapa jumlah positif dan berapa jumlah negatif. Dan hasil dari pemeriksaan ini juga sangat penting untuk kemudian melakukan tindakan selanjutnya, yaitu mengkarantina dan juga melakukan perawatan kesehatan terhadap para karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 dan dinyatakan kesehatannya ini cukup berat. Astrid. Jadi masih menunggu hasil terakhir dari tes swab yang dilakukan kepada karyawan HM Sampurna ini. Data terakhir sebelum tes ini berapa orang yang dinyatakan positif dan seperti apa perawatan mereka termasuk yang diisolasi mandiri? Iya, jadi pertama kali di tes swab untuk yang dari PTHM Sampurna ini mereka melakukannya secara mandiri ada 165 orang. Lalu kemudian setelah kasus ini kemudian diketahui dan juga ada 2 orang dinyatakan meninggal dunia dari PTHM Sampurna, dari tim gugus COVID-19 ini kembali melakukan tes swab yang dilakukan terhadap 323 orang karyawan dari PTHM Sampurna. Hasilnya dinyatakan ada 65 orang yang kemudian positif COVID-19, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kalau digarisbawahi dan dihitung secara keseluruhan, total jumlah orang atau karyawan dari PTHM Sampurna yang dinyatakan positif COVID-19 saat ini ada 63 orang. Sekali lagi ada 63 orang. Dari jumlah ini, kemudian dari tim gugus COVID-19 membagi untuk perawatan para karyawan yang dinyatakan positif COVID-19. Jadi ada 2 mekanisme perawatan kesehatan yang dilakukan. Yang pertama, untuk 25 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kondisi kesehatan yang cukup berat, ini langsung dialihkan dan juga kemudian dilakukan perawatan secara intensif
di sejumlah rumah sakit yang juga sudah disiapkan di Jawa Timur. Sementara sisanya dari total 63 orang tersebut, yang juga kemudian dikurangi 25 orang, ini dirawat di salah satu hotel yang ada di kota Surabaya. Untuk perawatan pasien positif COVID-19 dengan riwayat kesehatan yang tidak terlalu berat ini, sebelumnya sempat menuai polemik, Astrid dan juga saudara, di mana ada satu hotel yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan perawatan terhadap para karyawan yang positif COVID-19 ini. Kemudian di tengah-tengah proses perawatan ini meminta untuk berhenti menampung para pasien COVID-19. Sehingga saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyusun mekanisme untuk melakukan pemindahan para pasien COVID-19 yang dinyatakan riwayat kesehatannya tidak terlalu berat ini ke hotel lainnya yang masih berada di wilayah kota Surabaya. Mekanisme tersebut saat ini sudah dilakukan, namun untuk nanti akan di mana hotel tersebut dan seperti apa mekanisme pemindahannya, hal ini yang juga masih akan terus dibahas oleh tim gugus COVID-19. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan, sebelum proses pemindahan para pasien COVID-19 ini ke salah satu hotel di kota Surabaya, ada 40 orang karyawan dari hotel pertama yang juga kemudian dilakukan tes swab untuk memastikan apakah mereka terkena COVID-19. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan seluruh karyawan dari hotel pertama negatif COVID-19. Sehingga nantinya juga akan disusun seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu adalah pemindahan kepada hotel kedua. Sementara itu Astrid dan juga saudara, yang saat ini menjadi poin penting dalam melakukan upaya penanganan terhadap COVID-19 di klaster PTHM Sampurna yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19 ini adalah melakukan upaya tracing terhadap keluarga dari 2 orang pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia ini. Hasil tracing dari keluarga dari 2 orang ini sangat penting untuk membuka dari mana awal mula kasus ini kemudian terjadi, sehingga nantinya juga bisa disimpulkan bagaimana upaya untuk penanganan kasus ini dan bagaimana pencegahan supaya nantinya COVID-19 ini tidak semakin menyebar di klaster PTHM Sampurna. Demikian Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Maduna melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.